Dulur, konten hari ini saya ambilkan dari Berita Jawa Pos Radar Semarang hari Selasa tanggal 29 Agustus tahun 2023. Dicurigai selingkuh, istri tewas di tangan suami. Marang, Radar Semarang. Arisa Aryani 22 meregang nyawa di kamar rumahnya di wilayah Sendangguo Selatan, Kecamatan Tembalang, Senin 28 bulan 8 sekitar pukul 03.15 WIB. Ibu dua anak ini meninggal setelah dianiaya oleh Yuda Bagus Sakharya, tak lain suami korban. Korban ditemukan meninggal di atas spring bed di kamar rumahnya. Tubuhnya masih mengenakan celana panjang dan kaos pendek. Terlihat luka lebam di sekujur tubuhnya. Selain itu juga ada luka lecet pada wajah dan tangan. Informasi yang diperoleh, tak ada yang melihat persisnya kejadian ini. Namun, Suwito 64, pemilik rumah alias mertua korban, sempat mendengar percekcokan antara Yuda dengan Arisa sekitar pukul 03.00 WIB. Kalau dengar-dengar pas cekcok, saya dengar sedikit, ndak nguping banyak, kayaknya perselingkuhan. Nyuwun sewu, ini sing wedok ada pria yang lain, ungkap Suwito ditemui di rumahnya Senin 28 bulan 8. WA-an chattingan, gak tahu bagaimana bisa ketahuan. Mungkin dianya Yuda red buka HP apa gimana, tapi dibilangin gak jujur. Aku ndak. Timbul cekcok, akhirnya sambungnya menirukan cekcok tersebut. Setelah cekcok tersebut, kemudian Yuda menyampaikan kepada orang tuanya bahwa istrinya pingsan. Kemudian Yuda keluar rumah jalan kaki. Namun tak diketahui tujuannya. Selang 1 jam kemudian Suwito ngecek kondisi korban di dalam kamar sekitar pukul 04.00 WIB. Namun korban sudah dalam kondisi tidak bergerak. Suwito mengaku tidak berani melerai anaknya yang sedang cekcok dengan istrinya. Menurutnya pelaku temperamental, sehingga Suwito lebih memilih diam di dalam rumah. Pas cekcok saya ndak lihat karena saya gak berani keluar. Dia marahnya kayak gitu, saya takut kalau ada apa-apa, jadi saya jaga diri. Nyatanya kejadian ini fatal lah istilahnya. Kalau menurut aku ya cepat gampang marah orang pelaku bebernya. Suwito juga mengakui cekcok tersebut bukan yang kali pertama. Sebelumnya juga telah terjadi, namun mereka kembali akur. Agustus awal sudah cekcok sampai sekarang ini. Sering bertengkar, kamar saya di belakangnya sering dengar. Dia bertengkar, kadang baik, kadang bertengkar. Biasanya nggak apa-apa, terus antar anak sekolah. Ini paling parah ini, jelasnya. Yuda merupakan putra kedua Suwito. Setiap harinya bekerja sebagai pengrajin sarung keris. Ia bekerja sekitar pukul 19 hingga pagi hari. Rumah tangga Pasutri tersebut dikaruniai 2 orang anak. Anak pertama laki-laki masih duduk di kelas 1 sekolah dasar. Anak kedua perempuan masih sekolah taman kanak-kanak. Suwito berharap kejadian ini yang pertama dan terakhir kali di lingkungan keluarganya. Pihak keluarga juga sempat menghubungi petugas medis dari ambulan hebat. Setelah dicek, ternyata sudah tidak bernyawa. Selanjutnya, kejadian ini dilaporkan ke kepolisian melalui command center. Hingga kemudian petugas kepolisian dari Polsek Tembalang bersama unit Inafis Polrestabes Semarang mendatangi lokasi dan melakukan olah TKP. Iya, korban meninggal akibat kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Ada luka di bagian kepala, terus di bagian punggungnya lebam semua. Luka pada kepala ada sedikit goresan-goresan, ungkap Kapolsek Tembalang Kompol Wadah Maulidiawati. Kapolsek juga menyampaikan pelaku berhasil diamankan di daerah Gedung Mundu,
Kecamatan Tembalang sekitar pukul 07.30 WIB. Selanjutnya Yuda dibawa ke Mapolsek Tembalang, namun pada akhirnya kasus ini ditangani oleh unit PPA Satreskrim Polrestabes Semarang. Kita belum mengetahui motifnya karena pemeriksaan penyidikannya di Polres Semarang katanya. Ini ulur ya, kisah suami istri antara Mbak Arisa dan Mas Yuda ya. Nah ini dicurigai selingkuh. Istrinya tewas di tangan suami. Ini gimana lur bisa terjadi seperti ini? Nah, jadi ini hanya perbuatan orang tua itu ya seperti ini. Ya. Akhirnya efeknya karena apa? Tidak memberikan restu atau ridho. Lah orang tua itu kalau punya anak sejak kecil pasti dikasih nasihat, ditutur ataupun dilarang ataupun disuruh ataupun lah itu cara mendidiknya itu. Jadi mendidik anak itu sebetulnya kan mudah, tidak sulit. Kalau kecil diarahkan ya tak. Nah, tapi kalau sudah besar orang tua harus pasrah kepada anak. Kalau sudah akil balik kita orang tua harus istilahnya ridho. Jadi tidak usah ngasih nasihat lagi. Nanti anaknya akan enak. Nah ini berarti sampai tua pun, sampai punya anak pun dinasihati lah. Ini akhirnya terjadi seperti ini. Terjadi pembunuhan sama istrinya. Nah, seperti itu. Ingin menguasai. Jadi orang itu pada hatinya egois. Ingin menang sendiri. Semuanya ingin menang sendiri. Nah ini karena orang tua tidak pasrah. Kalau orang tua pasrah semeleh, ya, otomatis si anak akan pasrah semeleh sama siapapun. Jadi saling semeleh semua. Nah, ini karena belum mendapatkan ridho pasrah semeleh dari orang tuanya masing. Nah ini akhirnya jadi pembunuhan. Seperti Mbak Arisa. Kan sayang loh. Apakah tidak dosa ini? Nah makanya saya harapkan orang tua itu untuk ngasih ridho masing-masing pada anaknya. Masing-masing. Ya. Nah sampai di sini dulu.